Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan pada masa pemerintahan Belanda. Nah, adapun pendidikan pada masa Belanda dibagi ke dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan yang kedua adalah pada masa pemerintah Hindia Belanda. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pada zaman VOC. Pada awalnya, orang Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Mereka dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi laut yang berbahaya sejauh ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Namun, pedagang itu merasa perlunya memiliki tempat yang permanen di daratan daripada berdagang dari kapal yang berlabuh di laut. Hal inilah yang membuat mereka mendirikan sebuah kantor dagang yang kemudian mereka perkuat dan persenjatai hingga akhirnya menjadi benteng yang kemudian menjadi landasan untuk menguasai daerah di sekitarnya. Lambat laun, kantor dagang itu beralih dari pusat komersial menjadi basis politik dan teritorial. Adapun metode kolonialisasi Belanda sangat sederhana. Mereka mempertahankan raja-raja yang berkuasa serta menjalankan pemerintahan melalui raja-raja itu, namun menuntut monopoli hak berdagang dan eksploitasi sumber-sumber alam. Adat istiadat dan kebudayaan asli pun dibiarkan tanpa perubahan. Aristokrasi tradisional digunakan oleh Belanda untuk memerintah negeri ini dengan cara efisien dan mudah. Oleh sebab Belanda tidak mencampuri kehidupan orang Indonesia secara langsung, maka sangat sedikit yang mereka perbuat untuk pendidikan bangsa, kecuali usaha untuk menyebarkan agama di beberapa pulau di bagian timur Indonesia. Yang kedua adalah zaman pemerintahan Belanda setelah VOC. Nah, setelah VOC dibubarkan, para gubernur dan komisaris jenderal harus memulai sistem pendidikan dari dasarnya, karena pendidikan pada zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Adapun pemerintahan yang baru ini diresapi oleh adanya ide-ide liberal, aliran Aufklärung atau Enlightenment yang menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Pada tahun 1808, di bawah pimpinan seorang gubernur Belanda yang bernama Daendels, ia menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, ia memerintahkan bupati agar mendirikan sekolah atas usaha biaya sendiri. Yang kedua, mendirikan sekolah bidan di Jakarta dan sekolah ronggeng di Cirebon. Kemudian, pada masa Interregnum Inggris, sempat terganti pemerintahannya, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816 di bawah kepemimpinan Sir Stamford Raffles. Namun tidak memberikan perkembangan yang berarti, padahal beliau merupakan seorang ahli negara yang cemerlang. Ia lebih memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengajaran rakyat dibiarkan sama sekali. Lalu pada tahun 1817 didirikanlah sekolah pertama bagi anak Belanda di Jakarta, yang kemudian diikuti oleh pembukaan sekolah di kota lain di Jawa. Prinsip yang dijadikan pegangan tercantum di Statuta pada tahun 1818 bahwa sekolah-sekolah harus dibuka di tiap tempat bila diperlukan oleh penduduk Belanda dan diizinkan oleh keadaan. Lalu yang kedua adalah pada tahun 1819 sampai 1823 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Beliau menganjurkan pendidikan rakyat dan pada tahun 1820 kembali regen-regen diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduk untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis serta mengenal budi pekerti yang baik. Anjuran Gubernur Jenderal itu tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan oleh Regen yang aktif. Pada tahun 1826, lapangan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan.
sekolah yang ada hanya diperuntukkan bagi anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani. Alasannya adalah karena adanya kesulitan finansial yang berat yang dihadapi oleh orang Belanda sebagai akibat dari adanya dua perang, yaitu Perang Diponegoro yang mahal dan menelan banyak korban, serta peperangan antara Belanda dan Belgia yang kita kenal dengan Revolusi Belgia. Nah, atas kesulitan ini menyebabkan Raja Belanda untuk meninggalkan prinsip liberal dan menerima rencana yang dianjurkan oleh Van den Bosch, seorang bekas gubernur di Guyana, jajahan Belanda di Amerika Selatan, untuk memanfaatkan pekerjaan budak menjadi dasar eksploitasi kolonial. Ia membawa ide penggunaan kerja paksa sebagai cara yang ampuh untuk memperoleh cara usaha yang maksimal, yang kemudian terkenal dengan kultur stelsel atau tanam paksa, yang dimana memaksa penduduk untuk menghasilkan tanaman yang diperlukan di pasaran Eropa. Van den Bosch ini pun mengerti bahwa untuk memperbaiki stelsel pembangunan ekonomi bagi Belanda dibutuhkan tenaga ahli yang sangat banyak. Setelah tahun 1848 dikeluarkan peraturan yang menunjukkan pemerintah lambat laun menerima tanggung jawab yang lebih besar atas pendidikan anak Indonesia sebagai hasil perdebatan di parlemen Belanda, dan mencerminkan sikap liberal yang lebih menguntungkan terhadap rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1854 dikeluarkanlah peraturan pemerintah yang dimana Gubernur Van den Bosch menginstruksikan untuk mendirikan sekolah dalam tiap kabupaten bagi pendidikan anak pribumi. Pada tahun 1870, sistem tanam paksa pun dihapuskan dan digantikan dengan adanya Undang-Undang Agraria. Pada tahun itu juga di Indonesia timbullah masa baru dengan adanya Undang-Undang Agraria ini dari De Waal yang memberikan kebebasan kepada pengusaha pertanian partikulir, sehingga para pengusaha ini menghasilkan masyarakat yang membutuhkan pegawai lebih banyak. Pada tahun 1893 timbullah diferensiasi pengajaran Bumi Putra. Hal ini disebabkan oleh hasil sekolah-sekolah Bumi Putra kurang memuaskan pemerintah kolonial. Yang kedua, di kalangan pemerintah mulai timbul perhatian kepada rakyat jelata. Yang ketiga, adanya pernyataan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kedua kebutuhan di lapangan pendidikan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Untuk mengatur dasar baru pengajaran Bumi Putra, maka dikeluarkan Indistadblad pada tahun 1893 nomor 125 yang membagi sekolah Bumi Putra menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sekolah-sekolah kelas 1 untuk anak-anak priai dan kaum terkemuka. Yang kedua adalah sekolah kelas 2 untuk rakyat jelata. Di antara kedua sekolah ini juga memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pertama, sekolah kelas 1 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah, perdagangan, dan perusahaan. Adapun masa sekolahnya yaitu 5 tahun dan mata pelajarannya adalah membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu ukur. Lalu yang kedua adalah pendidikan untuk kelas 2. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengajaran di kalangan rakyat umum. Yaitu sekolahnya lama bersekolah selama 3 tahun dengan mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya kita masuk ke politik etis atau yang disebut dengan etis chair politik, di mana politik etis ini berawal dari artikel karya Van Deventer yang berjudul Hutang Kehormatan, yang kemudian pada tahun 1901 pemikirannya tertuang dalam pidato Ratu Belanda. Pada tahun 1904 muncul seorang gubernur jenderal yang bernama J.B. van Houts. Dia merupakan seorang pahlawan Belanda dalam Perang Aceh. Van Houts ingin merubah pendidikan selama 4 tahun agar lebih praktis, terutama untuk Bumi Putra. Yang dimaksud praktis di sini adalah dengan mendirikan sekolah kejuruan, serta didirikan sekolah kerajinan rumah tangga oleh Regen Ngawi
khususnya yang memiliki keahlian mengolah bahan seperti kayu, kulit bambu, maupun anyaman. Akan tetapi, sistem pendidikan tidak mudah diubah menjadi arah yang lebih praktis. Oleh karenanya, Dick Fogg, pengganti Hindenburg sebagai Menteri Jajahan, meminta agar mengadakan penelitian bagi pendidikan. Ada beberapa tindakan penting yang dilakukan untuk memperbaiki pengajaran bagi kaum bumi putra adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi corak dan sifat kebelanda-belandaan pada sekolah kelas 1. Misalnya, bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran sejak kelas 3. Di kelas 6, bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar. Adapun lama belajar menjadi 7 tahun, dan pada tahun 1914 dijadikan KIS dan menjadi bagian pengajaran rendah barat, serta murid-muridnya merupakan anak-anak bangsawan dan terkemuka. Lalu yang kedua, mendirikan sekolah desa. Maksud pemerintah untuk memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia tidak tercapai, karena sekolah bumi putra kelas 2 merupakan lembaga yang mahal dan memerlukan anggaran yang besar. Maka, atas perintah Gubernur Jenderal Van Holst pada tahun 1907 didirikan sekolah-sekolah desa. Adapun bangunannya didirikan oleh desa dan gurunya juga diangkat dari desa, bukan dari pegawai negeri. Lalu yang ketiga, adanya sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Secara umum, sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan, didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial yang ada, serta menurut golongan kebangsaan yang berlaku pada masa itu. Adapun persekolahan yang ada pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ada pendidikan rendah atau lager onderwijs. Lalu yang kedua adalah pendidikan tinggi. Secara umum, ciri umum dari pendidikan pada masa Belanda ada 6. Yang pertama, adanya sistem dualisme, yang dimana sistem dualisme dengan adanya sekolah untuk anak Belanda dan untuk yang tak berada, sekolah memberi kesempatan melanjutkan dan tidak memberi kesempatan. Dan gradualisme dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia dan memperlambat lahirnya sekolah untuk anak Indonesia. Yang kedua, adanya penerapan prinsip korkondasi. Prinsip yang memaksa semua sekolah berorientasi barat mengikuti model sekolah Nederland dan menghalangi penyesuaiannya dengan keadaan Indonesia. Yang ketiga, kontrol sentral yang kuat menciptakan birokrasi yang ketat hanya memungkinkan adanya perubahan kurikulum dengan persetujuan para pembesar baik di Indonesia maupun di Belanda. Yang keempat, tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis, menyebabkan pemerintah mengadakan percobaan dengan berbagai macam sekolah menurut keadaan zaman. Yang keenam, pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah. Adapun penyelenggaraan dan penerimaan murid didasarkan atas kebutuhan pemerintah Hindia Belanda dalam tenaga kerja. Beberapa prinsip yang didasarkan dari pemerintah Hindia Belanda diambil sebagai dasar kebijakan di bidang pendidikan, antara lain menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama. Yang kedua, memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial. Yang ketiga, sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial khususnya yang ada di Jawa. Dan yang keempat, pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial.